Bolanger, sekarang kita simak yuk beberapa jenis bunga yang bisa diolah jadi bahan masakan yang lezat. Sirup bunga mawar penawar dahaga. Desa Karangpring dikenal sebagai penghasil bunga mawar terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Penduduk desa sudah menanam mawar secara turun-temurun dan menjadikan mawar sebagai penghasilan utama. Bunga yang satu ini nggak cuma enak dipandang mata loh, tapi juga bisa jadi olahan minuman yang enak dan menyegarkan. Setelah direbus dengan air mendidih, sari-sari bunga mawar akan keluar dan tercampur bersama. Makanya warna air busanya berubah jadi merah. Biar makin kaya rasa, tambahkan air perasan jeruk nipis dan garam yang berguna untuk menghilangkan rasa sepat dan pahit dari bunga mawar. Tambahkan sedikit gula, aduk sampai larut ya. Khasiatnya juga luar biasa banyak loh Bolangers. Di antaranya mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal virus-virus bandel karena kandungan antioksidannya yang tinggi banget. Siapa yang mau sirup bunga mawar? Nasi biru cemerlang dari bunga telang. Sekarang beralih dari warna merah ke warna biru yuk. Apalagi kalau bukan bunga telang. Ternyata bunga yang banyak ditemui di wilayah Asia Tenggara ini bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat dan kekebalan tubuh, serta untuk kesehatan rambut dan mata. Satu lagi keunikan bunga telang. Saat dicuci dan dibejek-bejek, air perasannya berubah menjadi biru. Perubahan warna ini berasal dari pigmen flavonoid yang larut dalam air. Nah, air perasan ini yang biasa digunakan sebagai bahan membuat makanan. Salah satunya jadi campuran untuk memasak nasi. Selanjutnya, kukus aronan. Tunggu beberapa menit sampai benar-benar matang. Nah, kalau sudah matang begini, makan dengan lauk apapun pasti lebih nikmat dan makin berselera ya Bolangers. Saus bunga kisimut yang rasanya maknyus. Di Sumedang, Jawa Barat, ada bunga khas yang sudah jarang ditemukan. Namanya bunga kisimut. Salah satu olahannya bisa dijadikan tambahan untuk saus, sayuran, bahkan ditumis. Makin istimewa olahannya, tentu jadi makin naik level rasanya ya. Bunga kisimut akan lebih mudah ditemui saat musim hujan. Itu pun harus sabar mencari, karena tumbuhan ini termasuk liar. Gak dibudidayakan seperti bunga mawar dari Jember tadi ya. Salah satu olahan yang bisa banget dicoba nih Bolangers, bunga kisimut dijadikan untuk saus. Apalagi kalau sausnya ditabur di atas daging sapi panggang begini ya. Wah, dijamin nagih. Bagi masyarakat setempat, bunga kisimut dipercaya sebagai sumber stamina dan kebugaran. Cocok banget nih untuk modal aktivitas seharian. Urap bunga turi yang mantap. Ada lagi bunga turi yang bentuknya mirip si kisimut. Tepatnya di desa Jimbar, Wonogiri Selatan. Bukan cuma dimanfaatkan untuk makanan ternak. Pohon turi juga terkenal dengan bunganya yang enak dijadikan menu tradisional orang. Bahan utamanya ya dari bunga turi ini. Gak cuma dicuci bersih, bunga turi juga harus dibuang putiknya untuk menghilangkan rasa pahit saat dimakan. Cara masaknya juga mudah, tinggal rebus sampai matang. Lalu aduk dengan bumbu urap seperti parutan kelapa dan bumbu tambahan lainnya.
Belum pernah kan makan urap bunga turi? Gak cuma rasanya yang khas, bagi masyarakat desa Jimbar, urap bermakna kerukunan. Terbuat dari berbagai macam sayuran, namun bisa bersatu dan enak saat dimakan. Teman, gara-gara keasikan bermain, kami sampai lupa harus segera bergegas ke kandang bebek. Aku rasa bingung gitu, kenaan? Kenaan sih, Bapak? Bang. Gung. Iya, Gung, Bapak teh keur bingung. Meri Bapak teh dihitung teh sawareh, Gung. Kemana tuh? Kemana tuh, Mang? Nya, ieu teh ka mana nya? Orang jangan bari si Abang. Ayo. Bang, jangan kurang merina. Bener, Lang. Nuhun, Lang, nuhun nya. Waduh, ternyata bebek paman sebagian kabur dari kandang. Oh iya teman, menangkap bebek harus pelan-pelan dan tenang karena bebek mudah stres. Syukurlah, akhirnya bebek-bebek paman kembali ke kandang. Saatnya memberi pakan dan mengumpulkan telur. Wah, banyak sekali ya telurnya. Mang, iya Mang, indogna Mang. Oh, Lang. Ieu teh bikeun anterkeun ka Cee Edoh. Nya Mang. Urang cenah dijieun kurupuk. Oh, nya Urang itu cenah Mang. dijieun kurupuk. Selamat datang di tempat pembuatan telur asin Bibi Edoh. Tak hanya membuat telur asin, Bibi juga membuat kerupuk dari telur asin. Telur yang sudah bersih, kita baluri dengan cairan bata merah dan tambahan garam. Setelah itu didiamkan dalam ruangan selama 2 minggu. Wah, lama juga ya. Lang, ieu canda ka ditu. Sapunya Bi. Sebelum direbus, bersihkan dulu telurnya dari cairan bata merah. Telur yang sudah matang akan mengapung. Sedangkan yang masih mentah akan tetap berada di dasar wajan. Seperti aku bilang tadi, kita akan membuat kerupuk dari telur asin. Membuat adonannya ternyata susah-susah gampang loh. Telur asin yang sudah direbus harus kita pisahkan kuning dan putihnya. Bumbu untuk adonan putih telur ternyata berbeda loh dengan adonan kuningnya. Kalau yang kuning biasa ditambah kunyit agar warnanya semakin cerah. Berbeda dengan yang putih ya teman. Setelah bumbu halus, kemudian dicampur dengan kuning telur. Ulek sampai merata. Nah, sekarang tugasnya Teteh mencampur adonan kuning telur dengan tepung aci. Sekarang kita buat adonan putihnya. Hanya ditambahkan ketumbar supaya rasanya semakin raus pisan. Yuk, kita bagi tugas lagi. Bibi dan Weni membuat bola-bola dari adonan putih. Sedangkan aku dan Teteh membuat lonjoran dari adonan kuning. Setelah siap, yuk kita masukkan lonjoran kuning di tengah adonan putih. Gulung si kuning di dalam si putih. Saatnya merebus. Ayo, masukkan semua lonjorannya ke dalam wajan. Sekarang kita bantu mengiris lonjorannya. Tipis-tipis aja ya teman. Ikuti contoh yang Bibi buat tuh. Kalau sudah banyak hasil irisannya, kemudian ditata di ayakan besar. Yuk kita bawa kerupuk-kerupuk basah ini untuk dijemur. Jika matahari terik, kerupuk bisa dijemur sampai 2 hari teman. Sepertinya sudah ada kerupuk yang sudah dijemur lama. Apinya sudah menyala, minyaknya sudah panas, kerupuk sudah siap. Goreng!
Wah, langsung mekar kerupuknya. Mantap. Kurang lengkap rasanya kalau makan kerupuk tanpa nasi dan sayur. Betul nggak teman? Kali ini Bibi akan mengajari kami membuat sayur urap kembang pepaya dan sangu tutuk kerupuk. Bahannya sederhana, hanya bunga pepaya dan daunnya. Kita petik dulu bunga pepayanya ya. Setelah itu direndam di air tanah lempung. Jangan heran teman, air tanah lempung biasa digunakan masyarakat desaku untuk menghilangkan rasa pahit pada daun dan bunga pepaya. Sepertinya sudah cukup nih. Yuk kita rebus bunga pepayanya teman. Kalau bunga dan daunnya sudah nampak layu, bisa segera diangkat lalu dibilas air bersih. Sekarang saatnya menyiapkan bumbunya. Bumbu yang digunakan pun sederhana. Ada cabai, bawang, dan tomat. Ulek semua sampai halus ya. Lang, iya canak samarana kadinya orang goreng. Oh nyebi. Oh iya teman, yang istimewanya ada tambahan udang rebon. Wih, mantap! Kata Bibi, udang rebon akan menambah aroma dan rasa menjadi semakin nikmat. Jadi makin gak sabar untuk segera mencicipi teman. Sayur sudah siap nih. Saatnya angkat nasi merahnya. Bibi sengaja membuatkan kami sangu tutuk kerupuk. Dalam bahasa Sunda, sangu artinya nasi dan tutuk artinya tumbuk. Ayo Agung, remuk-remuk terus kerupuknya. Saatnya menikmati hidangan istimewa ini. Gurihnya sangu tutuk ditambah segarnya sayur bunga pepaya membuat semakin lahap. Gung, baru dahar ngeunah yo. Aduh, si Agung tidak mau makan nih. Dia ingin dibuatkan wayang golek teman. Untung bapaknya segera datang. Semoga Agung mau makan kalau ada yang merayunya. Yo, jangan latihan wayang Agung. Tapi kudu daek disunatnya. Apa? Sok ayeuna mam heula tuh. Agung, kamu memang tidak bisa lepas dari wayang ya. Yuk barudak, kita pindahkan sekamnya untuk alas kandang. Biar lebih cepat, kami gunakan traktor bambu ala si Bolang. Lumayan membantu kan traktor buatan kami ini? Ya, lumayan hemat tenaga tanpa harus bolak-balik angkut gabah. Niatnya sih, kami bisa sambil duduk memindahkan gabahnya. Tapi lebih seru sambil berdiri. Bang, Bung, iya mainan naon iya? Itu talent-talent, Mak. Aduh, jadi ayang-ayangan kieu. Nyanggeus tah teu naon. Tah, ieu bapak menang ieu yo. Ai alus. Halus, Pak. Oh, jangan nyieun wayang. Kiku sanyeuna, Pak. Agung nu nyieunna. Ampun, Pak. Kumaha ya nyawa halus we? Ih, kan bapak ieu ripu ieu beberes ieu. Ampun, ah. Asik. Agung dapat kayu bagus nih untuk membuat wayang. Tah, ana mah Bolang boga ide. Dan naon? Ide naon, Lang? Oh, pokoknya mah gampang we. Di rumah gimana kaina mah? Oh, yuk. Sok Lang, soe ka itu nya. Tenang Gung, aku punya ide. Yang pasti kamu akan punya wayang golek supaya kamu mau disunat. Ayo barudak, kita bawa kayunya. Aha, kita antar ke sanggar wayang golek Abah Bisma saja yuk. Teman, kalian pasti tahu kan wayang golek? Itu loh, wayang khas dari daerah Jawa Barat. Wayang golek biasanya terbuat dari kayu jenis albasia.
kayu ini memiliki berat yang cukup ringan dibanding jenis lainnya. Selain itu, sangat mudah diserut dan memiliki daya tahan yang cukup lama. Aman yang wayang naunya. Ih, sakit. Bisa digantian. Sok, terus. Ayo, semangat semuanya ya. Kita wujudkan mimpi Agung menjadi dalang. Dan yang terpenting, Agung mau disunat. Hasil potongan kayu dibentuk menyerupai wajah karakter wayang seperti Cepot, Arjuna, dan tokoh lainnya. Wah, tajam sekali pisau paman. Kita coba yang lain saja ya. Aku dan Agung bertugas menghaluskan permukaan kayu agak lebih rapi. Setelah beberapa bagian badan wayang jadi, kita harus satukan menggunakan tali. Biar Doni dan Weni saja yang lanjut mewarnai. Aku mau bantu paman merakit wayang. Dan jreng jeng, sudah jadi teman. Kita buat kejutan yuk buat Agung. Mana Pak murang kalian nu bade disunat teh? Pak, kemana budak teh nya itu ulina? Aduh, Oh si Agung mah ulin teh sok teh parantosanna sakedapnya. Aduh, pembitian mah rada enggalan ye. Abdi seueur keneh nu bade disunatan aya opatan deui ieu teh. Bu, kemana atuh Bu? Susulan atuh susulan. kan di piwarang di sauran ku eta ku rerencanganana Pak. Ya sok diantos enggalan pisan ye. Aduh, semua sudah menunggu kedatangan kami teman. Karena Agung akan disunat. Bung Agung, kamu kan sudah dapat wayang golek. Kok malah nggak mau disunat sih? Tolong tadi Doni di dieu. Sambil menunggu Agung disunat, kita buat dulu yuk kue Putri Noong. Kue Putri Noong adalah kue khas Sunda yang hampir selalu ada saat acara besar seperti sunatan. Aku bantu Teteh deh membuat pewarna. Karena ciri khas kuenya berwarna dan ada pisang di dalamnya. Kali ini kita pakai daun katuk untuk warna hijau, kunyit untuk warna kuning, dan merah dari batang secang. Bibi-bibi pun ikut sibuk menyiapkan bahan. Ada yang memarut singkong, mengupas pisang, dan ubi ungu. Ubi ungu kita gunakan sebagai isian, biar makin meriah warnanya teman. Selanjutnya, parutan singkong dicampur dengan parutan kelapa. Tambahkan gula sesuai takaran agar manisnya pas. Aku, Teteh, dan Doni bertugas mencampur adonan dengan warna. Wih, manis saya pisan warnana. Bibi mencontohkan caranya, mulai dari meratakan adonan, lalu memasukkan isiannya. Aku mau isi pakai ubi ungu saja, biar warnanya makin cantik. Cing, orang awitan sunatnya kasep. Cicing. Suruhnya cep. Oke. Cing, sekedik deui. Cing, sekedik deui. Nya kuatan. Sekedik deui. Aduh. Ieu mah. Aduh. Sabar ya, Gung. Kamu pasti kuat. Cuma sakit sedikit kok. Habis ini kita makan kue Putri Noongnya. Hampir selesai nih. Yuk kita bungkus dengan daun pisang. Setelah itu dikukus. Tidak perlu waktu lama mengukusnya. Dan matang deh. Ayo potong, Bi. Wah, cantik ya kuenya. Jadi nggak sabar untuk segera mencicipinya.
Alhamdulillah, Agung sudah selesai disunat, teman. Agung pasti senang. Dan pastinya sudah dapat wayang yang diinginkannya. Gung, udah aramam Gung, iya. Kau kieu maneh. Putri naong euy. Langun lah, langun. Sok nyanak Agung sok koyong nyanak sok. Saatnya menyantap Putri Noongnya. Mari silakan mencicipi sama-sama. Dan kita. Kurang enak. Ji, sok. Wih, manis dan legit rasanya. Pelan-pelan ya, Gung. Awas taburan kelapanya berjatuhan. Sampai di sini dulu ya petualangan kami, teman. Salam bocah petualang.